Assalamualaikum Mbak Meskwita. Alhamdulillah ketemu bersama Miss Hasna pada subtema 2. Tematik 4 tentang apa? Pahlawanku, kebanggaanku. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sama-sama kita baca basmalah ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sudah melihat buku tematik E-nya? Yaitu pada subtema 2 halaman 41. Bacalah teks tentang ayam jantan dari timur. Berdasarkan teks Sultan Hasanuddin atau yang biasa disebut ayam jantan dari timur dan perjuangannya, teman-teman bisa mengisi tabel KW. Apa sih tabel KW? Know, wonder. K berasal dari kata know yang disebut dengan pengetahuan yang sudah kita ketahui teman-teman. Sementara W berasal dari kata wonder atau apa yang kita ingin ketahui lebih jelasnya. Contohnya tabelnya yang pertama di tabel know itu ada Sultan Hasanuddin adalah raja kerajaan Goa. Sedangkan di wondernya adalah mengapa kerajaan Bone membantu Belanda. Selanjutnya teman-teman bisa melanjutkan tabel tersebut ya. Selanjutnya kita akan menggali informasi menggunakan tabel KW tentang Cut Nyak Dien. Ada yang tahu siapa Cut Nyak Dien? Cut Nyak Dien adalah wanita bangsawan yang berasal dari Aceh. Siapa yang dari Aceh? Teku. Beliau dilahirkan di Aceh pada tahun 1848 teman-teman. Cut Nyak Dien berjanji untuk melanjutkan perjuangan suaminya melawan penjajah Belanda. Cut Nyak Dien pernah diasingkan ke Semudang. Karena Belanda takut, Cut Nyak Dien dapat mempengaruhi rakyat Aceh untuk tetap berjuang. Cut Nyak Dien wafat pada tanggal 6 November 1908 di Sumedang teman-teman saat diasingkan. Kemudian Cut Nyak Dien diberi gelar sebagai pahlawan nasional. Teman-teman, bagaimana sih bentuk penghargaan rakyat Indonesia kepada pahlawan kita Cut Nyak Dien? Yaitu dengan mengabadikan Cut Nyak Dien pada pecahan uang kertas Rp10.000 yang keluaran tahun 1998. Teman-teman bisa lihat pada layar berikut. Dan juga perangko. Itu ada gambar Cut Nyak Dien ya teman-teman. Kira-kira siapa yang masih punya uang tersebut? Selanjutnya, teman-teman bisa lihat pada layar. Nah, kira-kira seorang atlet kenapa bisa termasuk pahlawan? Ada yang tahu teman-teman? Mereka bisa diberi gelar pahlawan Olimpiade Indonesia. Karena kenapa? Karena perjuangan para atlet merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Mereka bekerja keras untuk memberikan manfaat bagi kepentingan bersama, yaitu kepentingan negara, sehingga mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Teman-teman, sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang masih ingat lambang dari sila kelima Pancasila? Betul, padi dan kapas. Ada yang tahu apa makna dari padi dan kapas? Padi dan kapas merupakan simbol kebutuhan dasar manusia. Padi melambangkan kebutuhan pangan, sedangkan kapas melambangkan kebutuhan pakaian. Karena pakaian atau kain terbuat dari kapas ya teman-teman. Ketercukupan keduanya menandakan tercapainya kemakmuran rakyat yang juga merupakan tujuan dari sila kelima Pancasila. Selanjutnya, apa sih makna yang terkandung dalam sila kelima Pancasila? Yang pertama, pengamalannya adalah menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Jadi apa yang sudah menjadi haknya harus diberikan ya teman-teman. Yang ketiga, tidak melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan umum. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Jika ada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah seperti banjir atau kebakaran, teman-teman bisa membantunya dengan mengumpulkan bahan makanan atau baju layak pakai kepada orang yang membutuhkan tersebut ya. Selanjutnya, tidak bersikap boros. Ketika teman-teman diberikan uang saku, maka ada uang yang disisihkan untuk ditabung. Uang tersebut bisa digunakan untuk membeli barang-barang yang teman inginkan atau teman-teman bisa infakkan.
Selanjutnya, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketujuh, selanjutnya, suka bekerja keras dan pantang menyerah pastinya. Selanjutnya, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Selanjutnya, teman-teman ada yang tahu pahlawan yang bernama Dewi Sartika. Dewi Sartika lahir di Bandung, teman-teman, tanggal 4 Desember 1884. Jadi sudah lama sekali pas masa penjajahan, teman-teman. Sejak kecil, Dewi Sartika bersekolah di sebuah sekolah dasar di Cicalengka. Nah, waktu beliau masih sekolah, beliau sudah menunjukkan bakat sebagai pendidik, teman-teman. Pada tahun 1904, Dewi Sartika mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Sakola Istri. Sakola Istri hanya terdiri dari siswa wanita, jadi khusus untuk anak perempuan, teman-teman. Pada tahun 1910, nama Sakola Istri berubah menjadi Sakola Keutamaan Istri. Karena dedikasinya Dewi Sartika dalam mencerdaskan bangsa dan memperjuangkan pendidikan di Indonesia yang sangat luar biasa, maka Dewi Sartika pun diberi gelar kehormatan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Desember 1966 ya, teman-teman. Selanjutnya, dari perjuangan Dewi Sartika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa sih nilai Pancasila yang sesuai dengan perjuangan beliau? Yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena beliau sudah mengupayakan mencerdaskan bangsa. Itu menunjukkan sikap kepedulian pada kemajuan bangsa. Dewi Sartika juga aktif menyumbangkan kemampuannya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, teman-teman, yaitu sebagai guru dan pendiri sekolah. Selanjutnya ada tokoh nasional, yaitu Bapak Proklamator kita. Siapa presiden yang pertama? Pastinya bukan Jokowi, teman-teman, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, Presiden Soekarno dilahirkan di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Sejak muda, Soekarno sudah belajar berpolitik juga berpidato, teman-teman. Soekarno pun beranjak dewasa dengan membentuk sebuah organisasi yang merupakan cikal bakal dari Partai Nasional Indonesia. Setelah kemerdekaan diproklamirkan, Soekarno pun ditunjuk sebagai Presiden pertama Republik Indonesia bersama wakilnya Muhammad Hatta. Nah, demikian pembelajaran tematik subtema 2 bersama Miss Hasna. Bila teman-teman masih ada yang bingung, teman-teman bisa menanyakan ke Miss Hasna. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini, teman-teman, dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.